Halo semuanya, saya ingin memulai dengan sebuah kisah menarik dari mantan Ketua DPR Amerika Serikat, Tip O'Neill. Beliau pernah bertemu Deng Xiaoping dari Tiongkok berkali-kali. Setiap kali bertemu, Deng bertanya dengan nada heran, apakah presiden benar-benar harus datang kepada Anda untuk meminta uang? Jawaban O'Neill selalu sama, ya, dan sebaiknya presiden jangan sampai melupakannya. Kisah ini membawa kita ke inti dari administrasi publik, bahwa di negara demokrasi, pemerintah tidak bisa melakukan apapun, terutama menghabiskan uang rakyat tanpa dasar hukum yang jelas. Tujuan saya hari ini adalah menjelaskan bagaimana hukum bukan sekedar teks, melainkan instrumen yang menghidupkan sekaligus membatasi gerak pemerintah kita. Pertama, kita harus memahami bahwa administrasi publik secara inheren adalah pelaksanaan hukum publik. Setiap penerapan hukum umum adalah tindakan administrasi. Tanpa dasar hukum, administrasi tidak dapat eksis. Undang-undang yang menciptakan lembaga atau program disebut enabling legislation. Hukum yang secara legal memungkinkan suatu program ada. Tanpa itu, tidak ada Rp1 pun yang bisa dibelanjakan secara sah. Namun, hukum jarang sekali bebas dari perdebatan. Sering terjadi pergolakan antara pihak yang mendukung dan menentang suatu program pemerintah. Pihak oposisi ingin dasar hukum program tersebut dinyatakan inkonstitusional, sementara pendukung menginginkan administrasi yang lebih luas. Hal ini menciptakan fase baru dalam proses legislatif yang disebut judicial review, sebuah peninjauan oleh pengadilan untuk mengonfirmasi konstitusionalitas suatu hukum. Contoh nyatanya adalah pengujian terhadap pasal presidensial threshold dalam Undang-Undang Pemilu yang sudah digugat ke MK sebanyak 36 kali, hingga akhirnya MK memutuskan untuk membatalkan pasal tersebut secara total. Jika administrasi publik adalah hukum dalam tindakan, maka cara tindakan itu diatur oleh hukum administratif. Hukum ini tidak berfokus pada isi kebijakan, melainkan pada prosedur yang digunakan lembaga dalam menjalankan otoritasnya. Sebagai contoh, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan penyadapan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002. Jika prosedur ini diabaikan, tindakan tersebut bisa dinyatakan ilegal oleh pengadilan. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali 3 poin utama kita hari ini. 1. Pemerintah hanya bisa bertindak jika ada undang-undang yang memampukannya. 2. Pengadilan memiliki peran krusial melalui judicial review untuk memastikan hukum tersebut sesuai dengan konstitusi. 3. Prosedur atau cara pemerintah bertindak sangat diatur oleh hukum administratif guna mencegah kesewenang-wenangan. Pesan utama yang ingin saya tinggalkan adalah administrasi publik diciptakan dan sekaligus dibatasi oleh hukum. Inilah yang menjamin bahwa di bawah bendera negara tidak ada tindakan yang diambil tanpa akuntabilitas yang sah. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen.